Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kontrol Abel CAD bersama saya Uki. Kali ini saya bersama rekan saya Babe Rahman namanya. Terus sudah ada juga teman kami juga yang mungkin saat ini menjadi narasumber kami. Tidak lain dan tidak bukan adalah Muhammad Akbar Amin. Selamat datang Bung Akbar. Selamat malam. Selamat malam. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ke pertanyaan yang ini yang dalam, saya ingin tanya dulu ke Bung Akbar. Selama ini kan saya kenalnya adalah nama panggilannya adalah Cilo. Sebenarnya dari mana itu awalnya Cilo? Bisa dijelasin, Mas? Wow. Kalau cerita ya nama panggilan sih nama yang itu memang udah dari teman-teman juga sih sering manggil kayak gitu. Nggak tahu kenapa asalnya dari mana. Ya udah, bagus juga nih. Ya udah saya pakai terus sampai dari SD deh pokoknya, kalau nggak salah saya ingat saya dari SD itu nama sering saya dipanggil gitu waktu zaman masih main kelereng gitu sampai sekarang masih, jadi ya pakai aja gitu kalimat. Jadi nggak tahu kapan berasalnya dari mana, kapan tepatnya saya nggak ingat, tapi yang saya tahu itu zaman SD. Masih ingat siapa yang ngasih nama itu, Mas? Enggak. Teman SD pokoknya. SD kelas berapa itu? Zaman SD. Sekitar kelas SD mu tahun 70 berapa, Mas? 3 deh kalau nggak salah, kelas 2. Hah? SD mu tahun 70 berapa? 70 berapa? 71 ya? Saya masih mudaan loh dibanding. 71 ya kayaknya. Hah? 71 ya? Kagak lah. Saya Untuk SD-nya itu yang manggil Cilo itu temen geng itu ya. Teman cowok pasti kumpul, berarti karena dulu iya. sering kumpul gitu. Satu sekolahan atau gimana, Mas? Satu sekolah? Satu sekolah. Wow. Iya, satu sekolahan. Dulu nama sekolahnya SD Panai Kang 2. Nah itu, ya satu sekolah, satu kelas gitu loh maksudnya. Itu di mana, Makassar? Orang punya nama-nama alias. Iya, Oh. nama-nama samaran lah. Mhm. Nah itu salah satunya teman-teman panggil, nggak tahu kan dia dari mana. Artinya apa itu? Nggak ada arti apa-apa. Kok bisa manggil Cilo, ujuk-ujuk memanggil Cilo itu, Mas? Itu dia tuh alasan mereka tuh nggak ngerti. Cuman saya sih tidak merasa sesuatu itu sebagai apa ya, kan kadang kalau dipanggil, kalau dia nggak srek, nggak, pasti reaksinya beda. Nah saya sih nggak apa-apa gitu aja, jadi wah terima aja nih, bagus juga, kepake deh sampai sekarang. Mumpung bagus. Kalau pas nggak bagus, misalkan Sontoloyo gitu. Iya kan tidak mungkin kita dipanggil kayak gitu. Itu berarti beda perkara. Itu mungkin faktor Mas Cilo itu bad boy kali di antara geng-geng teman-teman SD-nya. Teman SD, ya justru malah enggak, biasa-biasa aja sih. Zamannya kecil begitu kan, zaman kita gimana ya? Gini nih, saya karena topiknya tentang bad boys. Kalau dari itu ada 2 suku kata kalau nggak salah ya. Yeah. Bener nggak sih Mas Uki? Bad dengan boys. Kalau di ini kan konteksnya bahasa Inggris tuh, bad boys. Boys itu kalau dalam orang Inggris itu dia tuh ada child, ada boy, dan ada man.
Kalau laki-laki, Ya. bener nggak? Dia punya urutan. Sedangkan tadi konten umum bad boys. Oh, berarti zaman-zaman yang udah gua lewatin nih pasti ya. Nah, bad itu sendiri itu kalau gua kemarin mikir bad itu dulu gua ngapain ya? Kalau orang bad boys itu bikin aku demen. Kalau saya sih bad bikin aku demen, bad bikin aku demen. Ya apa yang gue suka ya sebenarnya gue lakuin, gitu kali ya. Dia punya singkatan lagi bikin aku demen. Iya, gue kayak gitu deh aja. Biar aku demen ya, gue senang kayak gini ya gue lakuin. Sampai sekarang masih melekat di masing-masing orang itu. Maksudnya kayak Mas Yolo nih, itu sampai nggak usah email yang kita bisa bikin sendiri. Kartu nama pun dikasih juga Akbar Cilo gitu. Nah, apakah teman-temanmu kayak gitu juga? Sejauh ini saya karena itu kita sudah setaraf gini ya. Ya mungkin orang-orang punya pandangan berbeda. Kalau saya tetap ini asik, kenapa saya nggak pakai gitu aja. Bahkan kalau Mas tadi ada di email ya saya pakai di email juga, kartu nama juga. Kalau dulu pas ketemu sama calon istri yang sekarang jadi istri, tetap bawa nama itu. Iya. Kenalan pertama sama mertua itu, Pak, nama saya Cilo, Pak. Tapi nama lengkapnya ini. Ujuk datang sendiri ke rumah istri. Waktu itu masih calon, datang. Tapi sebelumnya sore saya bilang, saya mau ketemu bapak. Ngapain? Mau ketemu aja. Begitu saya datang ke rumahnya, ya sekali perkenalkan diri, sekaligus melamar juga sendiri. Gitu ya. Sampai sekarang jadi mertua gue yang almarhum bingung juga, dan ibu mertua bilang belum pernah ada orang cowok yang deketin anaknya mertua dia yang berani kayak begitu. Dan bapak itu tahu zaman dulu masih gondrong anting-antingan gitu ya Mas ya. Celana datang robek-robek gitu di rumah diterima. Kalau dulu teman-temannya dia tidak diterima, disuruh pulang. Gak ngerti gara-gara apa. Kayak gitu sih maksudnya. Tambah bagus juga nama Cilo itu, kayak gitu. Ini kali karena gara-gara bawa martabak kali. Ya, kagak. By the way Mas, di buku nikah ada nama Cilo aja juga nggak? Itu kalau itu kagak, karena negara bos. Kagak ada. Tapi sekarang udah menikah nih. Kira-kira kalau karakter dulunya masih tetap ada di rumah atau cuman di luar rumah? Karakter bad boys, Cilo itu. Makanya konteksnya itu di gimana gitu loh. Saya jadi bingung kalau kita bicara bad boys, konteksnya di apa? Ada juga orang yang bad boys kayak gini nih. Gue misal, gue punya prinsip. Oke, boleh lu kita main, kadang bercanda, kadang orang lain nganggap itu kita kelewatan bercanda. Tapi bagi saya sih nggak masalah, asal jangan kamu nyolek hal-hal yang sifat sangat prinsipil, misalnya keluarga gua, orang tua gua, itu jangan kamu korek-korek. Kalau kayak gitu ya selesai bermasalahnya. Itu kita beda konteks ya. Kalau dalam tataran bergaul mah enak-enak aja, dan jangan dibawa susah gitu. Iya, maksudnya dari istri ngeliatnya tetap happy aja, yang lihat Pak Cilo yang dulu sampai sekarang seperti itu tanpa ada perubahan gitu. Ya kalau perubahan sih pasti setiap orang, dan sering bertambahnya usia pasti berubah ya. Ya dia ada perubahan, tapi tetap dipertahanin hal-hal yang bad-badnya, karena ada nilai positifnya loh sebenarnya.
ketika kita punya bad kayak gitu ditahu orang, ya jangan segan jadinya, dalam tanda petik ya, segan. Terus gangguin deh, pasti kalau lu gangguin kayak gimana nanti perkaranya lebih runyam, gitu aja sih. Karena kan bawaan dari dulu gue kalau hal-hal yang sudah sangat prinsipal ya mungkin gue nggak mandang lu siapa, itu mungkin kalau prinsip gue. Lu mungkin meskipun kita temenan lama, tapi kalau lu korek-korek kayak gitu ya lu siapa, saya siapa, gitu aja. Tapi selama bagi saya itu masih ada toleransi, masih bisa dalam tataran bermain, dalam tataran bergaul, ya apa salah. Bercanda pun kita kadang dulu, saya kalau bicara sama teman-teman yang SMP, SMA gitu, lempar-lemparan korek api, rokok aja nggak masalah kan. Ya begitu mungkin kali ya, bercandanya tidak benar. Lagi ngerokok gitu, kampret tuh tas, lemparin rokok masih nyala nih, dan mulu ini masih nyala, biasa aja. Jadi apa ya? Ya itulah maksud saya, ada tataran-tatarannya sih, dan itu masuk ke individu masing-masing. Saya begitu sih mas. Kalau di ini mas, kalau misalkan ditanya, sebenarnya lu lebih cocok untuk disebut sebagai bad boys atau orang yang bijak? Lebih baik gue dibilang bad boys. Oh. Jadi gue begini nih, pernah baca ya, lebih baik menjadi mantan preman dibanding jadi ulama yang berbuat tidak baik. Mantan preman masih bisa dibaikin, ulama sudah bejat gue nanginya. Itu aja deh, mendingan kalau gitu sih, prinsipnya gitu. Ya senakal-nakalnya orang pasti ada masanya, mungkin dia akan ada titik di mana dia akan berhenti itu semua. Pasti itu. Karena kita akan menemukan titik itu nantinya. Tanpa kita sadari pun kita akan merasakan itu. Itu sih kalau gua. Kalau sadar. Senakal-nakalnya zaman dulu gimana mas? Bahaya deh. Koreknya kagak enak. Jeleknya apa ya? Aduh, Bu. Saya nggak tahu apakah ini satu hal yang bisa memberi pelajaran ke orang lain atau gimana. Tapi semoga ini ya, menurut saya adanya kayak begini bisa menjadi pelajaran juga bagi orang, bahwa ya hampir mau dibilang apa sih yang zaman dulu yang beredar banyak, ya itu sudah pernah masuk di dalam badan gua gitu aja semua. Udah pernah gua pakai semua, udah pernah gua hidup dengan begituan lah paling ya. Selain dengan ya laki-laki lah, yang menyalahkan aktivitas laki-laki apa sih? Apaan aktivitas laki-laki? Berantem apa lagi, orang apa kek, nyolong apa lagi, gangguin orang pacaran, wah gitu dah banyak. Nah, dulu kan yang jelek-jelek semua nah. Dulu kan masih di UGM. Nah, ya. Apa tuh pengalaman yang paling bandelnya selama kuliah waktu di UGM? Yes, iya tadi kan ada disebutin, ada gangguan orang pacaran, ada macam-macam lah. Apa yang paling ini? Paling apa? Ya, yang paling ini lah, paling jeleknya. Jelek semua mas, kalau gua di sana. Kagak. Ya alhamdulillah lulus juga sih. Lama. Ya apa? Zaman mungkin titik itu titik di mana saya posisi yang paling hitam, bisa dibilang gitu, dalam perjalanan gua sekarang ini. Di titik itu gue sudah berada pada titik yang paling hitam lah di zaman kuliah. Yang jadi SMA sih, SMA kelas mau kelas 3 lah, mau lulus kali ya. Itu start kita nyolong cari-cari soalan
apa sih dulu itu soal bocoran soal tuh banyak tuh. Nah, zaman gitu ya itu bergerilya dong di kota, ada yang jual, kita ada urunan duit, pokoknya dapat kayak gitu. Dari situ start ya, artinya boleh dikata makin ke di kuliah makin ini juga, makin ketemu teman-teman yang seide liar, segenre ya segenre lah. Itu tadi bet tadi tuh biar aku demen, bikin aku demen lah. Nah gitu akhirnya. Mas, kalau ya pernah ngeband masih lo? Gak jadi band, main-main biasa aja. Ya paling kita ada acara kita ngisi, tampil spontanitas gitu doang. Dan itu juga pasti sudah kena setengah tuh kalau kayak gitu ya. Mas, ya, kalau pasti lagi nongkrong gitu nyanyi gitu, itu genrenya apa yang biasa dimainin? Lagu apa gitu? Familiar kan Iwan ya, Slang. Kalau Indonesia Boomers, kalau yang ke ini paling masuknya ke JNR, terus Mr. Big, gitu-gitulah yang lawas rock lah kayak gitu lah palingnya, yang ngebeat lah paling nggak. Cadas. Kalau yang sadu mah justru malah gini, gue dikomplain dulu sama teman kamar kos samping kamar kan, si calon istri dulu sempat main ke kosan apa segala kan. Cuman dibilang apa, lu kalau pacaran musiknya bukan yang romantis, maksudnya gue style yang kecil-kecil Metallica, GNR gitu di kamar. Jadi aneh lu. Ya itu bawaannya kayak gitu, sampai gitu doang kita ikut juga gitu. Gitu sih. Kapan mesranya, Mas? Kapan mesranya kalau masa saya harus kasih lihat lagi pacaran kita mentali nggak ada romantis ya. Justru itu dengan beat seperti itu ya, adrenalinnya semakin naik, bener nggak Bi? Adrenalinnya semakin naik, jadi asik tuh. Imajinasinya semakin tas-tasnya. Udah setengah juga tuh. Kagak, kalau gitu nggak boleh. Nggak boleh. Harus clean biar enak diresapin. Jadi bejat bener ya gue. Biasanya kalau favorit lagu, kalau lagi sama teman-teman atau sama cewek, lagunya sama atau beda, atau lagunya apa biasanya sering dinyanyiin favoritnya? Tergantung temennya siapa. Kalau rombongannya cowok-cowok semua ya pasti lagu-lagu yang gimana gitu ya. Lagu yang ya tadi seperti yang saya bilang, ngebit kayak gitu. Tapi kalau cuman sama cewek, tapi ya berdua doang, tetap kemungkinan ada kayak begituan. Lagunya ngebit juga tapi ada diselipin yang slow. Tergantung situasinya sih. Bisa diatur. Aturable kata orang sekarang, aturable. Lagu apaan Mas memorinya? Ambil minum boleh kan? Silakan Mas. Di belakang ada kacang, silakan ambil. Kuenya diambil Mas, dibuka Mas, yang sungkan-sungkan. Adanya Astor. Buka Astor. Ayo, lagu yang memorable apa Mas? Sama mantan kamu pacar. Ini deh, albumnya GNR, Use Illusion 1 dan 2 itu Wait, paling top. Album Use Illusion 1 dan 2 paling kenal kan? Kenal banget. Nah itu cadas semua deh, narik cadas pokoknya. Kalau dipraktekin bisa gak tuh? Maksudnya? Itu di belakang ada gitar. Gak berani. Males. Jangan. Malu gua. Harus lihat chordnya.
Anggap aja dulu lagi masih pacaran gitu nyanyinya. Dulu aja pede. Ya iya, elah. Berarti dulu nembaknya pakai lagu, Mas? Atau kirim-kirim nembaknya pakai lagu? Pakai nyanyiin lagu atau gimana? Atau mungkin kirim-kirim lagu di radio? Karena gaul banget. Geli banget kalau gitu-gituan mah. Kalau apa? Nyatain begitu, nyatain aja. Gue demen sama lu, gue seneng sama lu ya sudah. Lu mau terima apa enggak ya? Kalau enggak, ya udah jalan lain lagi. Masih banyak tangga-tangga sebelah. Kos-kosan sebelah. Parah gue ya. Ini kos-kosan sebelah, iya. Ya itu yang jadi sudut pandang saya ngeliat kenapa Papa Cilo tuh bad boys. Jadi lebih suka gua gitu. Lebih mantep lah, lebih alurnya. Iyalah kalau ya maksudnya gini sih, kalau gua tidak suka dengan apa yang gua mau, ngapain gua lakuin. Gua gini nih, itu juga terinspirasi banyak Mas, kalau jujur aja dari kegiatan alam terbuka sih yang gua sering lakuin. Di alam terbuka kita lebih bisa lebih bisa dekat sama pencipta kita. Yang kedua, kita bisa lebih dapat chemistry antara kita dengan alam, karena kita kan memang hidup dari alam ya, ketergantungan kita tinggi banget dengan alam. Yang ketiga, kita sangat kompak, bisa membangun chemistry di antara manusia-manusia yang ikut dalam satu tim kita, maksud saya kelompok kita yang ikut. Artinya di situ saya mengenal karakter si A, B, C, D, bagaimana saya harus bersikap dengan mereka. Itu saya jujur aja banyak dapat insight dengan kegiatan di luar gitu. Jadi tidak, ketika ketemu orang yang hanya sifatnya administratif, kaku, sikat aja palanya. Itu sih kalau gue. Terus kapan Mas mulai apa ya? Mungkin orang mulai realize ya, selama ini yang gue lakuin kok kayaknya banyak banyak jeleknya, terus gue harus berubah untuk jadi yang lebih baik lah. Itu kapan punya pemikiran seperti itu? Sebenarnya bukan punya pemikiran Mas, itu saya nggak tahu, tiba-tiba muncul aja. Saya masih ingat praktis Mas, tahun 2000 saya tiba-tiba aja nih, saya kayak gue mau pisah sama hal-hal yang negatif itu dah. Artinya yang barang-barang yang nggak bagus itu saya praktis, cuma tinggal ada satu, cuma rokok doang itu waktu. Dan sampai sekarang mungkin kalau saya masih ngerokok, nggak tahu karena COVID ini ya, udah mulai nggak pernah sentuh rokok malah. Nggak ngerti kenapa. Tapi kalau yang dulu ya 2000, pokoknya 2000 itu saya sudah ditawarin teman, Bang, nanti deh lewat dulu ya. Ya thanksin juga dicengin mulu kayak gitu. Cuman ya mau gimana? Itu muncul sendiri loh. Nggak ngerti kenapa. Karena mungkin karena saya selalu, yang saya terapin adalah setiap sebelum saya tidur di 99 sampai 2000 awal itu, sebelum saya tidur saya selalu coba sempatin waktu 10 sampai 20 menit untuk mikirin gua kemarin itu bikin apa, seminggu lalu saya bikin apa, setahun yang lalu, sebulan yang lalu saya bikin apa. Itu bagus nggak sih? Saya coba compare, ada positifnya nggak, ada negatifnya nggak? Oh kayaknya ini negatif semua. Gimana ya? Mau tinggalin dah. Itu tiba-tiba muncul aja. Dan ya imbangin juga dulu ya, kalau memang ibadahnya kurang sih pastinya. Nah mungkin kerjaan kayak begitu ibadah juga ya paling
pembenaran aja sih. Nah, gua habis minum, mabuk, sholat dulu deh. Itu pembenaran doang itu sebenarnya. Sebenarnya tidak kalau bilang itu banyak sekali hadisnya tidak diterima kita punya ini. Bener nggak, Be? Gue kayak gitu. Ya, tapi dilakukan aja, pasrahin aja. Apa yang Maha tahu. Oke, terus kalau ini Mas, kalau misalkan tadi kan kapan Mas Yelo mulai realize bahwa apa yang pernah dilakukan sebelum-sebelumnya itu mungkin banyak ini ya, banyak yang negatif segala macam. Tadi juga disebutin juga kalau misalkan tiap malam mungkin nge-review kemarin ngapain, dalam seminggu ini ngapain. Nah, itu apa itu bisa dibilang titik masa-masa itu apa bisa dibilang titik terendahnya Mas Yelo dalam hidupnya? Titik terendah nggak tahu, tapi itu mungkin saya bisa bilang ini turning point saya di situ berputar. Saya udah bisa punya gambaran bahwa dengan saya kalau di jalur A terus, ya saya akan hancur. Saya coba harus balik ke jalur B, dimana di situ dulunya memang saya di B, jalur saya jalur B misalnya, ya saya harus kembali ke jalur B, bukan saya di jalur A, atau bisa jadi bukan juga saya nanti di jalur C, karena kalau saya masuk ke jalur C, saya malah akan lewatin kemampuan saya nantinya yang dalam tanda petik itu tidak bagus bagi saya. Ya saya mengikuti jalur yang ada di saya, ya di B aja saya balik ke sana. Ya yang paling gampangnya belajar ini aja sih, dekat lagi sama pencipta, sama Allah, itu aja. Apapun dilakuin, ya paling tidak mulai tidak bolong 5 kali dah sehari, itu aja dulu kalau saya kemarin-kemarin. Tapi apa momen atau titik turning point itu kayak orang dapat hidayah sendiri atau memang sebelumnya pernah disentil? Pengalamannya dulu gini, kalau memang itu disebut sentilan, gua memang pernah 5 hari di rumah sakit. Itu karena sebelumnya tidak pernah berhenti ya, seminggu itu tidak pernah berhenti, bangun tidur cekokin ini, makan kokain ini, minum makan ini semua. Jadi tidak pernah berhenti dalam seminggu. Hanya tumbang 5 hari di rumah sakit Panti Rapih. Katanya sudah kebakar di dalam, kagak enak gitu ya, makanya udah angus semua katanya. Ya konsengan dokter, cuman toh di hari kelima ada kampanye. Saya keluar lari dari rumah sakit, keluar untuk ikut kampanye. Gitu sih, ya fine aja. Pulangnya dicariin sama suster, iya, cariin dari mana, dari kampanye. Oh, kaget gitu kan, karena impuls itu masih dipasang, saya copot sendiri, jalan lari keluar, gitu pura-pura mau ke taman, duduk, toto copot impuls, buang di tempat sampah, selesai lari. Kan tinggal cari plester. Kalau cuma impulsnya doang mah dicabut gitu sih Mas ya. Ya itu apa itu sentilan? Ya nggak tahu. Karena 2 kali memang masuk rumah sakit saya waktu itu. Memang secara rumah sakit sama bundaran UGM memang tinggal nengok doang nyampe. Itu dia. Sejengkalan lah orang bilang, sejengkalan Mas. Ingat saya tidak ada sentilan, ya mungkin tanpa saya sadari kali, pernah ada tapi saya nggak sadar. Karena saya coba itulah, karena banyak orang yang saya baca ya, ahli terapi, ahli psikologi atau motivator, selalu di awal selalu nyebutin bicara kepada dirimu sendiri dulu. Jadi itu yang selalu saya lakukan dulu mungkin ya.
saya cerita sama diri saya sendiri, ya kayak orang gila gitu kali sebelum tidur ngobrol. Lu habis ngapain nih kemarin? Lu habis ini, habis nyolong ikan, nyolong telo lah atau apalah. Lu habis ini nyimeng di mana? Berapa? Aduh, lu tepar di mana? Bukan jelek jackpotmu di mana? Itu kayak saya remind gitu loh, Mas. Kayak kaset itu dia kaset dong. Kaset zaman kaset dong. Jadi kalau di kalau sini itu dibalik ulang, di rewind gitu. Nah, gitu. Itu terus teringat pelan-pelan. Ini nggak bener ini kayak gini. Ini nggak bener nih. Jangan. Ya, ada jadi bicara dengan diri sendiri aja. Dan itu sering saya lakukan memang dulu. Oh, itu 3 bulan pertama gila, gue bilang tebel muka aja deh gue masuk di komunitas bergaul gitu. Ditawa, giliran lu, ya lewat ya. Atau kalau enggak sudah pada alasan aja, harus ada satu yang sadar. Kalau pada tumbang semua gimana nanti? Itu jadi cari pembenaran aja, gue terus ngeles. Ya nggak tahu itu ngelesnya nggak enak atau ya. Tapi akhirnya selama 3 bulan teman-teman udah paham. Oh ya udah, kalau chill lewat. Ya gitu sih. Sampai sekarang akhirnya ketika masih tetap kita kumpul, kita ketemuan, ngobrol-ngobrol, pasti ada sajiannya begitu ya. Sajiannya kayak gitu dan orang tahu kalau masuk giliranku di kursiku ya sudah dilewat pasti. Ya akhirnya biar orang lah yang menentukan, jangan gue bilang gue kayak gini nggak mau lagi ya enggak. Itu sih. Masih suka kontak-kontak atau ketemu sama teman-teman di tempat itu, Mas? Oh iya. Harus lah. Jangan sampai putus malah sebenarnya. Nah, terus harus dari teman-teman yang waktu itu dia bergaul sama segala macam. Taruhlah kita di masa kuliah ya, itu sampai sekarang masih komplit semua atau ada yang udah lewat karena hal itu? Beberapa sudah lewat hal itu. Ya alhamdulillah kita masih diselamatkan. Banyak yang sudah lewat. Lewat karena masalah itu. Ya, satu masalah itu paling banyaknya masalah itu yang tanpa label, tanpa BP POM. Jadi kalaupun mau mabuk, dulu mabuk ya paling jeleknya itu dapat alkohol 70% aja, cari teh botol, campurin selesai. Masuk kuliah, di dalam kuliah lu ngecret aja. Sudah tidak kontrol. Guru di depan bilang apa ya, masuk kanan keluar kiri gitu aja deh, gangguin orang dari teman-teman. Ya, pokoknya ada kalangan sendiri tuh gitu kayak gitu, bejat banget. Terus jangan diturutin ya kayak begitu. Dari perubahan Mas Cilo dari teman-teman kan ada yang narik diri nggak? Maksudnya wah kita udah berubah gitu, narik diri dari tongkrongan? Enggak. Tetap solid. Enggak. Jadi justru malah kita lama nih kita ketemuan ya kita jalan aja ketemuan di mana gitu ya. Mungkin kalaupun berapa orang aja yang masih ada waktunya ya tetap aja kumpul. Tidak, justru kalau ada yang kayak begitu malah apa ya, secara sosial dia akan dikucilkan. Kalau mengundurkan diri ya, ada yang menyingkirkan dirinya. Wah, gue udah, misalnya dia di jabatan nih, gue udah pejabat nih, nggak mungkin gue ya, lu selesai lu kalau ketemu sama kita. Gitu aja sih pokoknya. Selesai itu kalau kayak gitu ya, nggak bener. Sama-sama kita tahu busuk musuh mana sih gitu, masa kayak gitu aja kamu tipis lah pokoknya, istilahnya itu tipis temannya tipis istilah dulu ini tipis banget tuh, tipis tuh, waduh kalau sudah tipis itu wah gila, ngeri banget tuh kalau sudah ada keluar
darah komunitas cuma tipis lu, waduh hancur deh. Pasti tinggal. Tongkronganmu dulu mana, Mas? Ya maksudnya Tongkrongan. macam-macam sih. Ya kalau saya bilang saya di masjid kampus, lu percaya gak? Kalau tongkrongan gue di masjid kampus, lu percaya gak? Dekat masjid kampus percaya, Mas. Di lembah percaya. Ah, itu dia maksud gue. Gitu. Jadi sebelahnya putih, sebelahnya hitam. Ya gue yang di hitamnya nih. Gitu aja. Ya jadi masuk ke putih itu paling untuk pipis atau bersih-bersih muka gitu aja, harus keluar lagi gitu. Maksudnya gitu sih. Parah ya. Ketika umroh kemarin itu dari teman-teman lama gitu kan, yang satu tongkrongan yang hitam-hitam, melihat Mas Cilo tuh pandang kayak gimana tuh tanggapannya lah, respon. Ya, nah itulah di kita tuh ada semacam apa ya, sebuah bahasa yang tidak bisa dibahasakan. Artinya gini, kalau lu sudah nemuin jalurmu, ya sudah, kamu tetap di jalurmu, kita tidak akan korek-korek. Tapi kalau lu masih tetap dengan kita, ya ayo. Artinya dengan kita itu meskipun kamu nggak ikut aktivitas yang ada di situ, ya nggak apa-apa. Tetap yang namanya pertemanan, persahabatan kita itu jangan sampai putus. Kita dulu pernah sama-sama. Jangan sampai gara-gara lu sudah baik, lu sudah balik kayak gini, lu nggak ingat kita. Oh salah, saya bukan tipe orang begitu dan saya nggak suka orang kayak begitu. Justru dengan kayak begitu, lu semakin membuat diri lu lalu cemen kalau kayak begitu gayanya. Prinsipnya ya selama lu berteman sama orang yang mau jelek, mau derajatnya di bawah, ya tetap bergaul aja. Atau kalau lu sudah jadi pimpinan, ya tetap lu harus turun dong gaul sama kita, lepas dia punya jabatan lu ya, kecuali kalau lu mau traktir kita ya monggo, bagus lagi kan kalau dipimpin gitu kali. Jadi tidak ada saya tuh, dan kita tuh di komunitas tidak pernah punya istilah seperti itu. Saya gue disini ngomong, oh nggak boleh, nggak ada mana. Secara itu secara alurnya muncul sendiri Mas di komunitas kami. Mau yang di Jogja dulu, di Makassar maupun yang di SMA gitu dulu. Itu sih. Ada harapan nggak untuk teman-teman Mas Cilo untuk ngikutin Jak gitu, atau ada ajakan atau gimana dari Mas Cilonya? Kalau gua sih ini sih deh, harapan sih ya pasti pengennya teman-teman semuanya baik ya. Kita punya semua harapannya bagus. Yang pesan gua sih cuman ini, jaga sholat, pertama jaga sholat, terus jaga kehormatan diri, dan hindari fitnah. 3 hal ini aja deh lakuin, insya Allah kita selamat ya. Itu bukan pesan terakhir kan Mas? Bukan. Kalau pesan terakhir mah gue langsung tulis wasiat gue ini. Itu saya bilang sama teman-teman yang begitu aja lu, zamannya sudah keenak nih, ayo banyak deket-deket sama yang di atas aja. Tadi yang kedua Mas, yang kedua jaga diri itu jaga kehormatan diri. Ya jangan kita memposisikan diri kita itu jelek aja di mata orang. Ya berusaha lah untuk selalu lebih baik dan bisa bermanfaat buat lingkungan dan masyarakat kita, apapun itu. Jadi maksudnya selalu berubah untuk yang lebih baik gitu kan? Ya, selalu lebih baik dan dimulai dengan berpositif thinking selalu terhadap apapun. Terus yang 3 tadi, fitnah tadi?
hindari fitnah. Nah, Fitnah sebenarnya kalau dalam Islam itu satu zaman yang tidak enak, dan itu sekarang sudah muncul, sudah dimulai. Ya kita harus hindari itu dengan memperbanyak membekali diri kita dengan hal-hal yang baik, yang sifatnya religius. Tapi bukan religius, saya nggak ngerti saya religius, sifatnya yang untuk menebalkan keyakinan kita, keimanan kita, itu aja. Jadi kalaupun lu masih minum, lu masih minum, ya nggak apa-apa, lanjut aja terus sampai lu mentok di satu masa, lu pasti akan rasain itu. Sampai pasti akan ada mas, sampai sekarang mas ada teman gua yang ya komunitas kita masih sampai sekarang kita dan sampai sekarang belum menikah. Ya, kita di komunitas itu sampai mikirin kayak gitu, gimana, kasihan juga kawan ini, mau digimanain, mau apa gitu, ya mau di mana. Tapi untungnya dia punya satu sisi, dia bisa bisnisnya kuat gitu, dia bisa survive di situ. Cuman mungkin kalau ada yang setir dia lagi, belokin dia dikit aja, dia udah bagus, udah bisnisnya bagus, secara ini sudah bagus, secara keimanannya sudah bagus, misalnya gitu. Oh, tapi kalau masalah mau yang lain-lain yang negatif masih lanjut sampai sekarang. Kapan berhentinya gitu? Kalau dari teman Mas Cielo yang ketinggalan satu itu, istilahnya yang belum mau ngikut ya, itu udah pernah ngasih tips belum ke dia gitu untuk jangan mabok, tipsnya apa gitu? Ya, banyak. Gitu. Banyak. Khalid mah sudah sering mas. Sudah sering teman-teman itu ya kasih tahu dia, ajak ngomong baik-baik dia. Cuman ya belum ketemu aja kali dia, belum ketemu timingnya. Tiap orang pasti punya timingnya, itu sih intinya. Kalau gue mungkin timing itu di tahun 2000 kira-kira. Ada yang lebih cepat lagi, bahkan akan dia tiba-tiba langsung ekstrim banget, nggak mau lagi ikut. Ya ada seperti itu. Banyak, ada beberapa teman gue seperti, jadi benar-benar dia narik diri dari kita keluar, tidak mau lagi tahu. Dia punya komunitas sendiri, ya sudah, itu pilihan hidupnya dia. Cuman ya kita tahu diri juga, kita tahu lu juga gitu loh. Nah tadi aku sempat pilih nih mas, sempat baca satu Chinese proverb itu lupa apa sih Chinese proverb. Jadi gini, dia itu bilang kalau ngobrol dengan orang yang bijak itu setara dengan membaca buku selama sebulan. Nah, kasih apa mas, istilahnya ya buat ini kita lah, mas Silo. Jadi kira-kira kalau dari sudut pandangmu itu definisi orang bijak kalau menurut Mas Silo itu sebenarnya apa sih? Definisi orang bijak. Kalau saya, dia sudah bisa menentukan ini yang benar, ini yang pas untuk dia, ini yang cocok untuk dia, dan tidak mengambil hak orang lain. Itu sih mas yang saya bisa mendefinisikan orang bijak. Selain dia bisa memberikan contoh yang baik ke orang lain, dia menjadi teladan. Itu sih kalau gue. Jadi bijak itu dalam artian pemikiran dan perkataan itu sebenarnya bagi gua ketika dia bisa memberikan sesuatu yang benar, yang hak bagi orang, bagi diri dia, bisa memilih. Artinya pilihan dari kata saja nih, seorang penceramah misalnya, kalau yang bijak, pilihan kata aja ketika dia sudah bisa
milih yang berbeda-beda pendengarnya. Tiap orang juga punya pendengaran atau pemahaman yang berbeda-beda. Nah, ketika dia memilih kata yang terlalu tinggi, misalnya bahasa-bahasa tinggi, tidak mungkin kan itu dia bukan sebuah penceramah yang bijak. Tapi ketika dia menggunakan bahasa-bahasa yang common atau berlaku umum dan sangat gampang dipahami, itu malah dia orang yang bijak. Itu saya contoh ketika bicara orang yang bijak dalam tataran misalnya penceramah atau apa. Dalam bersikap pun kayak gitu. Jadi dia pintar mengambil posisi yang benar, yang hak, milik dia, milik orang lain. Itu dia bijaksana, itu bagi definisi saya. Nah, terus ini Mas, sekarang kan bisa dibilang kalau ya hampir semua dari kita mungkin ya, hampir semua dari kita itu ya dengan keadaan atau kondisi sekarang ini kan kita bekerja dari rumah, terus ya kondisi sekarang yang masih belum kondusif seperti saya ini, ada beberapa teman kita mungkin yang mungkin tidak seberuntung kita gitu. Kita masih bisa terus bekerja meskipun dari rumah. Nah, terus kalau dari Mas Cilo nih, kesulitan terbesar apa ya di kerjaan, terutama dalam situasi seperti ini, seperti apa Mas? Kan Mas Cilo bidangnya itu bidang marketing ya. Ketemu sama orang face to face yang paling mengganggu itu sebenarnya kalau gue. Ya kita mungkin bertemu secara visual seperti ini, tapi rasanya beda. Meskipun mungkin kita bisa melihat mimik, karakter, gestur, tapi ada yang hilang deh. Ketika kita face to face berhadapan-hadapan, kita bisa satu tos satu gelas sama-sama, pinjam korek bareng-bareng, merokoknya bareng-bareng, itu beda rasanya ketika kita di sini. Belum masukin merokok, tapi merokok, gue merokok, itu beda pasti rasanya. Ada hembusan nafas yang pas hilang dari situ. Ya itu yang gue rasain gitu. Dan sebenarnya gue punya pikiran gini Mas. Ada juga sih kira-kira kalau saya lihat hikmahnya dengan adanya kayak begini. Mungkin Allah pingin, kebetulan juga di bulan Ramadan, Allah pingin kita fokus di Ramadan, kita fokus ibadah. Saya punya pengalaman, ada satu warung di Makassar ya, dia itu selama Ramadan dia tuh jadi di luar Ramadan dia buka sampai 24 jam. Pas di Ramadan dia tutup sampai Lebaran, sampai batas waktu itu ya, libur Lebaran juga. Ya itu benar-benar dia fokus untuk ibadah. Mungkin harapannya kalau kita di perusahaan, boleh digituin aja deh misalnya. Jadi di situ proses kita cuci dosa, di situ proses kita cuci semua kesalahan-kesalahan kita kan dilipat gandakan. Ya, di situ proses kita harus sadar gitu. Kita harus lakuin ibadah aja terus itu jadi tabungan kita kok nanti kalau ketemu Tuhan kita. Maksudnya udahlah, nggak usah pikir dunia kalau sudah masuk Ramadan, nggak usah pikir dunia. Ya kalaupun ada nanti bonus, ya itu memang sudah kewajiban, tapi kan sudah kayak HR atau apa itu nggak usah dipikir lah. Yang penting ibadah kita tuh sangat benar-benar ditingkatkan. Hari-hari lain ya kan kita bisa di hari-hari lain. Itu sih kalau harapannya, kalau saya mah ada hikmahnya juga kayak gini. Karena ada pengalaman satu, dia penjual coto Makassar 24 jam selain di bulan Ramadan. Pas masuk bulan Ramadan hari pertama sampai habis, sampai selesai dia nggak pernah jualan. Justru malah dia tetap mengonsumsi dan dia bagi-bagi. Itu sesuatu yang bagus. Ada program CSR-nya dia, dalam tanda petik kalau dia bicara perusahaan, itu CSR-nya dia buat dan dikasih tajil gratis,
itu mah dahsyat. Itu sih. Jadi buatlah, maksudnya Boya perusahaan itu buat satu momen, dia nggak usah. Toh nyatanya juga ketika di tahun-tahun sebelumnya bulan Ramadan itu permintaan apapun itu request kerjaan itu turun kan, tidak sedahsyat hari-hari sebelumnya, hari-hari selain Ramadan. Ya, artinya kita harus bisa berpikir itu loh. Tertentu, maksudnya mungkin nggak semuanya permintaan itu menurun. Beberapa klien kita Lebaran ya memang di mungkin 2 minggu atau seminggu pertama turun, tapi kemudian di minggu berikutnya atau hari-hari berikutnya balik ke normal lagi. Ya, itu kan artinya tenis, Mas. Kalau kayak begitu, artinya itu hanya berbicara tenis. Tenis dalam artian ya kita memang ada kontrak dengan pihak itu. Tapi maksud saya secara umum perusahaan Boya memberlakukan satu sistem itu kalau masuk Ramadan kan semua jangan ada di kantor, misalnya kalau masih harus kantor jangan di kantor, apalah lebih banyak boleh tanda petik liburin tapi standby gitu loh. Liburin tapi standby. Artinya tidak mengikat seperti hari-hari yang sebelumnya, hari-hari yang lain. Nah itu jadi ndak di bulan ini jangan ngoyo lah, ngoyonya harus di ibadah bukan di kejar duniawi. Nah itu sih sebenarnya yang saya lihat dari orang yang keluar konflik, keren banget ini. Dan alhamdulillah Mas, tidak pernah berhenti dan menterinya naik terus. Itu satu contoh dan benar-benar saya lihat proses kerja dia ngomong sama kayak penjual berhenti dia, dan ternyata banyak sekarang yang melakukan hal-hal seperti itu, utamanya yang warung-warung atau apa. Iya kan, kita bisa lihat lah kenapa kita tidak bisa lakukan itu kita. Kalau saya kerasa gini, mungkin di puasa kali ini ya, tahun ini itu saya ngerasa nggak kena ini. Biasanya kan kalau puasa itu ya dari sebelumnya ya itu sering kali ada, paling nggak orang yang puasa itu kalau nggak batuk pilek, terus itu mestilah batuk pilek itu mesti suara serak atau segala macam. Nah, di momen puasa kali ini itu ya alhamdulillah enggak gitu. Ya apa karena memang kalau misalkan kita di rumah aja itu memang lebih terjamin, maksudnya udaranya itu kan kita nggak keluar gitu ya. Memang nggak ngerasain rasa kayak puasa sebelumnya. Mesti batuk itu mestilah. Ya Mas, sama sih. Artinya gini, meskipun itu puasa adalah obat, kita harus puasa. Banyak orang yang lama pun mengatakan bahwa puasa itu adalah obat. Kita kalau orang sakit mau operasi aja disuruh puasa dulu kan, itu sebagai obat sebenarnya. Nah, artinya dengan puasa saja dan kita di rumah, kita tidak ke kantor lah apa semuanya, itu kan mempengaruhi kehidupan kita. Itu tadi yang tidak batuk, tidak pilek, kayak gitu sangat berpengaruh banget ya. Ya maksud itu ketika memang harapannya next year kalau kita masih hidup ya, kalau kita masih hidup, kita ketemu lagi yang namanya Ramadan, harapannya kalau bisa manajemen menerapkan sistem seperti itu. WFH lah dalam tanda kutip. Pertanyaan terakhir ya buat Mas Cilo sebelum kita closing. Mas Cilo kan istilahnya udah berubah nih, udah sanggup berubah, dan keluarga juga kayaknya fine-fine aja, bahagia lah, kategorinya bahagia. Kira-kira ada goals yang belum tercapai kan nih?
sampai sekarang di tahap sekarang ini? Ini apa ya? Yang bisa bareng-bareng sama keluarga ke Tanah Suci. Pengennya memang cuma itu aja. Bisa sekeluarga karena minimal umroh. Itu sih. Target kapan mas? Ada target ya? Belum target karena kita realistis aja sih. Banyak kebutuhan yang lain juga kita harus penuhi ya. Mereka sekolah, anak sekolah. Ya itulah paling nggak. Artinya kalau bicara target memang harus ada ya. Cuman dalam kurun waktu 5 tahun ke depan kali insya Allah target bisa bareng-bareng katanya kumpul cukup lah, bisa semua ke sana. Lagian kalau yang paling kecil juga udah bisa dibawa naik pesawat ya, udah bisa diajak jalan. Itu sih kalian dia target. Insya Allah. Doain ya. Sip. Iya. Amin. Amin. Oke, ini mas kasih apa ya? Buat terakhir deh dari Mas Cilo. Kalau saya tetap 3, jaga sholat, jaga diri, hindari fitnah. Itu aja. 3 itu. Kalau itu dijalani, insya Allah kita tertib lah. Kita bisa menjadi orang yang memiliki kita orang yang memiliki integritas, kita menjadi orang yang memiliki prinsip keyakinan yang istiqomah terhadap agama kita. Itu yang utama sih kalau buat sekarang. Kalau mengejar yang gua harus jadi bos, ya itu iya, tapi bukan itu yang utama. Utamanya saya bisa menjadi lebih baik dari dalam hal ibadah. Itu ya kalau saya sekarang ini, dan semoga kita bisa semua seperti itu. Amin. Kalau memang ada salah saya, Banyak mas. saya tidak resisten dengan kritikan, tidak resisten dengan masukan. Bahkan kalau memang itu layak untuk dalam tanda petik diberikan punishment ya, kalau memang saya salah ya, menurut saya juga salah, dan jadi silakan gitu, karena itu lebih fair dibanding kita ngomongin di belakang, lu kayak begini, jangan. Lebih baik ngomong aja langsung terus terang. Dan karena nggak enak nyimpan gitu, gelisah sendiri gitu. Kalau mau nyimpan padahal sebenarnya kita mau ngungkapin itu sih. Jadi maksudnya curhat Kayak enak lah, dibawa tidur juga nggak enak. Ini maksudnya curhat atau pengen ngomong ke seseorang? Kagak, kalau gua saya ada salah, ya udah ngungkapin aja. Nggak merujuk ke siapa-siapa. Ke saya harusnya. Kalau saya pengennya kalau salah itu, kalau misalkan saya berbuat salah itu, saya pengennya malah dikasih uang. Oh itu bagus lagi tuh. Setuju kalau kayak gitu. Kalau dikasih duit malah lebih bagus. Iya, itu kan justru itu yang kadang-kadang jadi. Kenapa? Bersalah itu dapat duit, itu keren banget. Bersalah dapat duit itu keren. Iya. Anti mainstream mas. Anti mainstream. Jadi, oke, mungkin untuk sementara perbincangan kita dengan Mas Muhammad Akbar, aka Cilo ini kita sudahi dulu sampai sekarang di sini. Mungkin kita ketemu dengan pembicara narasumber yang lainnya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.